Di aula kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3, adik perempuanku dari Amerika, Amelia, yang tampak lesu dan sakit-sakitan, mengajukan pertanyaan yang begitu serius dengan wajah pucat pasi sesaat setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia, seolah terkejut dengan pemandangan di sekelilingnya. "Kak, apakah aku sudah mati? Apakah ini surga? Bagaimana mungkin seorang gadis yang tumbuh dengan penyakit, selalu melihat hantu, dan diejek oleh teman-teman sekelasnya dapat menemukan kehidupan baru di Indonesia? Bagaimana infrastruktur sebuah negara dapat sepenuhnya mengubah nasib sebuah keluarga?" Mari kita dengarkan kisah menakjubkan dari gadis Amerika ini di Indonesia. Halo, saya Citra dari sebuah kota kecil di Ohio, Amerika. Saat ini saya mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah internasional di Jakarta Selatan sudah 4 tahun lamanya. 4 tahun yang lalu, saya datang ke Indonesia untuk melanjutkan studi, meskipun ditentang keras oleh keluarga saya. Nenek saya menangis sambil memohon agar saya tidak pergi. Kakek sangat marah hingga tidak mau berbicara dengan saya. Semua paman dan bibi saya berkumpul untuk meyakinkan saya agar berubah pikiran. Mereka berkata, "Ada begitu banyak universitas kelas dunia di Amerika. Mengapa kamu mempertaruhkan dirimu di negara yang dulunya dianggap dunia ketiga di Asia? Perbedaan budayanya sangat besar. Kamu pasti akan kesulitan beradaptasi." Tante saya bahkan bertanya, "Apakah kamu melakukan kesalahan di Amerika dan ingin melarikan diri?" Kata-kata itu sangat menyakitkan hati saya. Namun, ada satu orang yang tanpa lelah mendukung keputusan saya, adik saya, Amelia. Amelia lahir prematur dan tubuhnya sangat lemah. Dalam 365 hari setahun, mungkin sekitar 300 hari ia sakit. Setiap malam ia mengalami mimpi buruk, dan ketika demam, ia akan memegang tangan saya dan berkata bahwa ia melihat hantu atau roh. Ia sangat sensitif, bahkan hanya dengan mengganti bantal atau memindahkan posisi selimut, ia tidak bisa tidur semalaman. Sedikit saja perubahan di lingkungannya akan membuatnya jatuh sakit. Bagi teman-teman sekelasnya, Amelia adalah anak yang aneh. Wajahnya yang pucat, lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya, dan ekspresinya yang selalu cemas membuatnya dijuluki gadis hantu. Bahkan ada anak-anak yang sengaja menindasnya. Meskipun begitu, Amelia adalah gadis yang cerdas dan bijaksana. Setiap kali saya harus membuat keputusan, selama saya mengikuti nasihat Amelia, hasilnya akan selalu baik. Mulai dari memilih jurusan kuliah, hingga berselisih dengan teman, saya tidak pernah salah jika mendengarkan Amelia. Jadi, meskipun seluruh keluarga menentang, hanya karena dukungan Amelia, saya memiliki keberanian untuk memutuskan pergi ke Indonesia. Amelia berkata kepada saya, "Kak, kalau di sanalah kebahagiaanmu, pergilah. Aku percaya padamu. Pilihanmu tidak pernah salah." Kata-kata itu memberiku kekuatan yang luar biasa. 4 tahun telah berlalu di Indonesia. Saya lulus kuliah, menjadi guru, dan akan segera menikah dengan seorang pria Indonesia. Indonesia benar-benar adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Sistem pendidikan yang unggul, transportasi publik yang mudah, jalanan yang aman, makanan yang lezat, dan yang terpenting, kualitas hidup yang sangat tinggi. Hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan akan menjadi kehidupan sehari-hari di Amerika, ternyata adalah hal yang normal di sini, di Indonesia. Karena itu, saya memutuskan untuk mengundang satu-satunya orang yang mendukung saya, Amelia, untuk datang ke Indonesia. 2 bulan yang lalu, saya membelikannya tiket dan meminta izin kepada orang tua saya agar ia diizinkan terbang. Mereka sangat khawatir, takut tubuh Amelia tidak akan sanggup menahan perjalanan panjang selama belasan jam. Bagaimana jika ia jatuh sakit di lingkungan yang baru? Tapi saya tidak khawatir, karena saya tahu begitu Amelia tiba di Indonesia, semuanya akan baik-baik saja. Hari itu pun tiba. Saya menunggu dengan penuh semangat di aula kedatangan Terminal 3. Ketika pintu otomatis terbuka dan Amelia muncul, jantungku serasa berhenti berdetak. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, dan ia tampak sangat lemah. Perjalanan panjang itu pasti sangat menyiksanya. Saya berencana untuk segera membawanya ke pusat medis bandara untuk diperiksa. "Amelia, kamu baik-baik saja? Apa ada yang sakit?" Saya segera menghampirinya dan bertanya, bahkan tanpa sempat menyapa. Tetapi Amelia menatap saya dan mengajukan pertanyaan aneh itu, "Kak,
Apakah aku sudah mati? Apakah ini surga? Saya tertegun sejenak, tapi kemudian saya teringat, Amelia selalu bermimpi buruk dan mengatakan ia melihat hantu. Jadi, saya mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya bingung karena mimpi buruk di pesawat. Amelia, apa kamu bermimpi? Tidak apa-apa, kamu sudah di Indonesia sekarang. Namun, Amelia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kak, tempat seperti ini hanya pernah kulihat di film. Begitu turun dari pesawat, aku sedikit panik karena tidak tahu jalan dan tasku berat. Lalu tiba-tiba, sebuah robot fasilitas berwarna putih mendekatiku. Robot itu punya layar dengan peta bandara dan bahkan memberikan layanan terjemahan waktu nyata ke bahasa Inggris. Aku bilang, aku harus bertemu kakakku. Robot itu mengantarku sampai ke gerbang ini. Mata Amelia penuh dengan keheranan dan kekaguman. Baru sekitar 10 menit aku di sini, tapi sudah ada robot yang memanduku. Indonesia benar-benar seperti surga. Aku tidak pernah melihat hal seperti itu di Amerika. Saya tidak bisa menahan senyum. Reaksi Amelia begitu polos dan menggemaskan. Amelia, ini bukan surga. Ini Indonesia. Ini adalah kehidupan normal di sini. Ia masih tidak percaya. Saya menggenggam tangannya erat-erat. Pertama, mari kita ke pusat medis untuk memastikan kondisimu. Ada pusat medis di dalam bandara. Mata Amelia semakin terbelalak. Serius? Pusat medis profesional? Bukan hanya pos P3K biasa? Ya, mereka bekerja sama dengan rumah sakit besar untuk mengelolanya. Jawab saya. Amelia tetap ternganga, tidak bisa berkata-kata. Mengapa Indonesia menempatkan sistem seperti itu di bandara? Dalam perjalanan ke pusat medis, Amelia terpukau oleh segalanya. Lantai yang bersih, rambu-rambu yang jelas di mana-mana, staf yang ramah, dan lingkungan yang teratur. Ia semakin terkejut ketika melihat saya menggunakan ponsel. Kak, kamu pakai roaming? Pasti mahal sekali. Tidak. Ini wifi gratis, kataku. Di tempat-tempat umum di Indonesia, wifi gratis dan cepat tersebar luas. Gratis? Benar-benar gratis? Kamu yakin? Dari bandara, MRT, sampai di jalanan? Benar, gratis digunakan dan kecepatannya sangat tinggi. Amelia tidak percaya. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mencoba terhubung ke wifi. Ketika berhasil terhubung dengan wifi berkecepatan tinggi gratis, mulutnya semakin menganga. Ya Tuhan, benar-benar terhubung. Di Amerika, kamu harus meminta kata sandi di kedai kopi. Di sini, wifi gratis dan cepat di mana-mana. Saya melihat gadis Amerika ini yang terpesona oleh wifi gratis dan cepat dan tersenyum. Pusat medis itu luar biasa dan pemeriksaannya cepat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Amelia hanya kelelahan karena perjalanan panjang dan akan baik-baik saja setelah beristirahat. Dalam perjalanan ke tempat parkir, Amelia bertanya lagi, Kak, bagaimana kamu membayar biaya parkir? Apa dikurangi secara otomatis? Yah, kok kamu tahu? Karena di sana ada mesin yang membaca plat nomor dan menghitung biaya secara otomatis. Tidak ada penjaga tapi sistemnya berfungsi. Itu mengejutkan, katanya. Amelia menoleh ke belakang saat kami meninggalkan area parkir. Bagaimana jika ada yang meninggalkan mobil tanpa membayar? Dalam perjalanan pulang, saya berhenti di sebuah Indomaret modern di dekat rumah untuk membeli beberapa makanan ringan khas Indonesia untuk Amelia. Amelia, pilihlah apapun yang kamu suka. Ia memilih beberapa makanan ringan, tetapi terdiam di depan kasir. Amelia, kenapa? Kak, tidak ada penjaga kasir. Baru saat itulah saya sadar bahwa Amelia baru pertama kali melihat kios pembayaran otomatis dengan sistem pembayaran kode kris yang sangat cepat dan andal. Ini adalah konter swalayan. Kita yang membayar sendiri. Amelia meletakkan makanan ringan dari tangannya. Toko swalayan tanpa penjaga dan dibiarkan begitu saja. Bagaimana jika orang-orang mencuri? Meskipun swalayan, orang Indonesia membayar dengan jujur. Jadi toko semacam ini tersebar luas di setiap lingkungan. Saya mengajari Amelia cara membayar. Cukup pindai barcode pada pemindai dan pembayaran akan dilakukan secara otomatis menggunakan e-wallet. Sambil terkagum-kagum pada Indomaret dengan sistem pembayaran digital yang andal, Amelia bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mengawasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada satupun karyawan.
Tiba-tiba mata Amelia memerah. Kenapa Amelia? Aku hanya teringat, Kak, betapa kerasnya ayah dan ibu bekerja untuk tagihan medisku. Ayah bekerja di 2 tempat, dan ibu setelah pulang kerja masih harus merawatku sehingga ia selalu kelelahan. Jika ada sistem seperti ini di Amerika, mereka akan punya lebih banyak waktu. Hati saya terasa perih. Amelia selalu merasa bersalah karena penyakitnya dan penderitaan orang tuanya. Saya memeluknya erat-erat. Amelia, jangan pikirkan itu. Mereka melakukannya karena mereka mencintaimu. Sekarang kamu di Indonesia. Kamu akan hidup di sini tanpa rasa khawatir. Amelia menyeka air matanya dan mengangguk. Kak, apakah biaya parkir tadi juga dihitung secara otomatis? Hampir sama. Sebuah sistem otomatis, jawab saya. Setibanya di rumah, saya menyiapkan makan malam khas Indonesia untuk Amelia. Rendang, sate ayam, gado-gado, dan berbagai lauk pauk. Pada suapan pertama, mata Amelia kembali terbelalak. Kak, ini enak sekali. Di Amerika, aku hanya makan burger dan pizza yang berminyak. Baru kali ini aku makan makanan seperti ini. Makanan Indonesia juga bergizi. Banyak sayuran dan makanan fermentasi. Apakah ini yang biasa dimakan orang Indonesia? Ya, di rumah dan di restoran, inilah yang kami makan. Sambil makan, Amelia menghela napas. Rasanya, aku seperti berada di sebuah utopia yang hanya pernah kubaca di buku. Ada robot yang memandu orang, internet gratis di mana-mana, toko otomatis yang beroperasi dengan aman, dan makanannya pun bergizi. Negara macam apa sebenarnya Indonesia ini? Saya tersenyum dan menjawab, Amelia, kamu akan merasakan Indonesia yang sesungguhnya. Keesokan harinya, saya membuka pintu kamar Amelia dengan hati-hati. Saya khawatir ia akan mengalami mimpi buruk atau merasa tidak enak badan. Di Amerika, hampir setiap malam, Amelia dicekik oleh mimpi buruk, berteriak atau gemetar dan berkeringat dingin. Sudah biasa bagi saya untuk menenangkannya. Namun, yang mengejutkan, Amelia tidur nyenyak dengan senyum di wajahnya. Saya mendekat dan Amelia membuka matanya. Kak, aku tidak bermimpi buruk. Sama sekali. Suara Amelia penuh dengan rasa tidak percaya. Benarkah? Kamu tidur nyenyak? Iya. Aku tidak pernah mengira ini mungkin terjadi. Di Amerika, aku tidak pernah tidur nyenyak tanpa terbangun sekalipun. Aku tidak ingat kapan terakhir kali ini terjadi. Saya memeluk Amelia erat-erat. Sejak saat itu, saya membawa Amelia ke berbagai tempat di Indonesia. Awalnya, saya berhati-hati, takut ia tiba-tiba merasa tidak enak badan atau pingsan. Tapi saya terkejut dengan Amelia. Kak, aku merasa aneh beberapa hari ini. Tubuhku tidak sakit lagi. Benarkah? Ya, di Amerika, berjalan sedikit saja, aku sudah terengah-engah dan sakit kepala. Tapi di sini, aku berjalan seharian dan baik-baik saja. Dan aku tidak lagi bermimpi buruk di malam hari. Saya berkata pada Amelia, mungkin karena udaranya bersih. Indonesia sangat menjaga kualitas udaranya dan jalanannya juga bersih. Menurutku, bukan hanya itu. Di Amerika, aku selalu cemas. Aku khawatir berapa besar tagihan medis jika aku pingsan di luar. Aku berpikir, apakah aku akan menjadi beban lagi bagi keluargaku? Hal-hal itu selalu ada di pikiranku. Tapi di sini, di Indonesia, aku merasa aman. Ada pusat medis di bandara, ambulans gratis, dan apotek di mana-mana. Untuk pertama kalinya, aku hidup tanpa masalah. Mendengar perkataan Amelia, saya akhirnya mengerti. Penyakit Amelia bukan hanya fisik. Rasa tidak aman yang ia rasakan di Amerika, ketakutan akan biaya medis, dan rasa bersalah terhadap orang tuanya, semua stres itu memperburuk penyakitnya. Setelah beberapa hari, saya membawa Amelia ke area Gelora Bung Karno yang modern, dan ia ingin bersepeda. Kak, sudah lama sekali aku tidak bersepeda. Di Amerika, aku takut pingsan saat bersepeda. Tidak apa-apa di sini, pelan-pelan saja. Amelia menyewa sepeda menggunakan sistem bike sharing dan mulai mengayuh. Awalnya sedikit goyah, tapi ia cepat belajar. Ia bersepeda dengan gembira di sekitar jalur sepeda yang rindang. Wajah Amelia mulai berwarna. Kulitnya yang pucat mulai menunjukkan rona kehidupan.
Adikku yang sakit-sakitan, yang sering berkata melihat hantu, sedang pulih di Indonesia. "Kak, lihat, aku bisa bersepeda sendiri," teriak Amelia. Saya melihat punggung Amelia dan hampir menangis. Inilah yang ingin saya lihat dari Amelia. Sehat, bahagia, dan bebas. Malam itu, Amelia berkata kepada saya, "Kak, aku juga ingin sekolah di sini, di Indonesia." "Benarkah?" "Ya, aku sekarang mengerti mengapa kakak mengabaikan penolakan keluarga dan memilih untuk belajar dan tinggal di sini. Indonesia adalah tempat di mana orang sepertiku bisa hidup normal. Di Amerika, aku selalu anak yang sakit-sakitan. Tapi di sini, aku hanyalah orang biasa." Saya memeluk Amelia. "Amelia, apa kamu yakin ingin tinggal di Indonesia?" "Ya, aku yakin. Saat aku pulang ke Amerika, aku akan meyakinkan ayah dan ibu." Ketika Amelia kembali ke Amerika setelah beberapa minggu, ibu menelepon. "Citra, Amelia setiap hari hanya membicarakan Indonesia. Ia bersikeras ingin sekolah di sana." Suara ibu penuh kebingungan. "Apa benar Amelia sembuh di Indonesia?" "Ia tidak pernah ke pusat medis sekalipun." "Apa itu benar?" Amelia bilang, "Sudah 3 minggu ia tidak bermimpi buruk." "Ya Bu, sepertinya Amelia sangat cocok dengan lingkungan di Indonesia." Beberapa hari setelah percakapan telepon kami, Amelia mengirimiku pesan. "Kak, ibu bilang, mereka akan datang ke Indonesia untuk melihat sendiri. Mereka tidak percaya. Aku senang jika mereka bisa merasakan Indonesia secara langsung. Mereka pasti akan mengerti." Sebulan kemudian, ayah dan ibu datang bersama Amelia ke Indonesia. Kali ini, saya menjemput 3 orang di bandara. Amelia berlari dan memeluk saya begitu melihat saya. "Kak, aku senang sekali bisa kembali ke Indonesia." Saya menyapa ayah dan ibu. "Ayah, ibu, selamat datang di Indonesia." Ayah melihat sekeliling dan berkata, "Bandaranya bersih sekali." Saat kami meninggalkan bandara, ayah dan ibu, seperti Amelia, terpukau oleh segalanya. Ketika mereka melihat layanan pemandu robot fasilitas, mereka ternganga. Ketika ibu merasakan wifi gratis, ia menghela napas. "Benar-benar gratis?" "Iya Bu, wifi gratis di tempat-tempat umum di Indonesia," jawabku. Wajah ayah dan ibu semakin cerah ketika mereka melihat sistem pembayaran parkir otomatis, merasakan pembayaran digital di Indomaret, dan menyantap makanan Indonesia. Setelah beberapa hari, saya membawa mereka ke Taman Mini Indonesia Indah. Amelia berlari-lari dengan gembira. Ibu menangis sambil memandang Amelia. "Citra, aku tidak ingat kapan terakhir kali melihat Amelia berlari sesehat ini. Sepertinya Amelia benar-benar cocok di Indonesia." Ayah juga berkata, "Aku sekarang mengerti mengapa kamu tidak mau pulang dari Indonesia." Setelah seminggu, mereka membuat keputusan. "Amelia, jika kamu benar-benar ingin sekolah di Indonesia, kami mengizinkan." Amelia menangis dan memeluk mereka. "Terima kasih, ayah, ibu. Keindahan infrastruktur Indonesia telah mengubah seluruh keluarga kami." Sebelum ayah dan ibu kembali ke Amerika, mereka berkata kepada saya, "Citra, kami berpikir untuk tinggal di Indonesia saat kami pensiun nanti." Hati saya dipenuhi kehangatan mendengarnya. 4 tahun lalu, saya mengabaikan penolakan seluruh keluarga untuk datang ke Indonesia. Sekarang, sayalah yang mengundang seluruh keluarga saya untuk pindah ke sini. Beberapa bulan kemudian, Amelia mulai bersekolah di sebuah SMA di Jakarta. Ayah dan ibu mempersiapkan segalanya agar Amelia bisa tinggal di Indonesia. Amelia memutuskan untuk tinggal bersama saya, dan saya menjadi walinya. Pada hari pertama sekolah, Amelia cemas saat mengenakan seragamnya. "Kak, apa aku bisa beradaptasi di sekolah Indonesia?" "Tentu saja. Amelia pintar dan bahasa Indonesiamu sudah bagus. Tapi bagaimana jika teman-teman sekelasku menganggapku aneh?" Saya menepuk bahu Amelia. "Amelia, ini bukan Amerika. Kamu bukan lagi anak yang sakit-sakitan. Kamu selalu sehat di sini, di Indonesia." Amelia mengangguk dan berangkat ke sekolah. Malam itu, Amelia pulang dengan sangat gembira. "Kak, aku dapat teman-teman sekelasku orang Indonesia baik sekali. Meskipun bahasa Indonesiaku belum lancar, mereka sabar menungguku. Kami juga makan siang bersama. Makan siang sekolahnya juga enak dan bergizi. Tidak bisa dibandingkan dengan makan siang sekolah di Amerika. Ada sayur, ada sup, ada lauk, dan variasinya banyak." Wajah Amelia penuh semangat.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya lihat darinya di Amerika. Amelia yang setiap malam bermimpi buruk, dihindari teman-teman sekelasnya, dan bolak-balik ke rumah sakit, kini dengan gembira bercerita tentang sekolah, pergi keluar bersama teman-temannya, dan tertawa dengan sehat setiap hari. Sebulan kemudian, Amelia menulis surat untukku. Kakakku tersayang, sudah sebulan aku di Indonesia. Di Amerika, setiap hari terasa berat, tetapi di Indonesia, setiap hari terasa menyenangkan. Saat bangun di pagi hari, aku berpikir, kira-kira apa yang akan terjadi hari ini? Dan aku memulai hari dengan penuh semangat. Sekolah menyenangkan, teman-teman baik, makanan enak, dan udaranya sejuk. Yang terpenting, aku bukan lagi Amelia yang sakit-sakitan. Aku hanyalah seorang siswi SMA biasa. Kakak mengundangku ke Indonesia. Berkat kakak, aku memiliki kehidupan baru. Aku sayang kakak. Saya menangis saat membaca surat itu. Keputusan saya untuk datang ke Indonesia adalah benar 4 tahun yang lalu. Dan mengundang Amelia ke Indonesia adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Minggu lalu, ayah datang lagi ke Indonesia. Ia berkata, ingin melihat kehidupan sekolah Amelia. Kami pergi bersama ke Kota Tua dan Monas. Sambil berjalan di jalanan Jakarta, ia terus-menerus terkesima. Aku belum pernah melihat jalanan sebersih ini. Tempat sampahnya juga tidak terlalu banyak. Bagaimana bisa begitu bersih? Karena orang Indonesia tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran sipil masyarakatnya tinggi, jawabku. Ibu menatap Amelia dan berkata, Amelia, kamu terlihat sangat sehat. Wajahmu berwarna dan matamu berbinar. Aku sangat bahagia di Indonesia, Bu. Sejak datang ke sini, aku tidak pernah bermimpi buruk sekalipun dan tidak pernah ke rumah sakit. Ayah berkata kepadaku, Citra, pilihanmu benar. Kami minta maaf karena menentangmu pada awalnya. Karena kamu pergi ke Indonesia, Amelia juga memiliki kehidupan baru. Saya berkata kepada ayah dan ibu, tidak apa-apa. Terima kasih atas pengertian ayah dan ibu. Amelia menggenggam tanganku dan berkata, Ayah, Ibu, kalian akan pensiun di sini, di Indonesia kan? Aku ingin kuliah di sini dan tinggal di sini selamanya. Ibu tersenyum dan menjawab, Ya, kami serius memikirkannya. Indonesia benar-benar tempat yang sangat baik untuk ditinggali. Malam itu, saya melihat keluar jendela dan berpikir, sistem di Indonesia telah mengubah hidup seseorang, mengubah hidup seluruh keluarga. Negara yang memiliki pemandu robot hanya dalam beberapa menit setelah kedatangan, Wi-Fi gratis di mana-mana, sistem pembayaran otomatis yang aman, dan pusat medis di bandara. Sistem-sistem ini memberikan rasa aman kepada Amelia. Rasa aman inilah yang menyembuhkan Amelia. Indonesia bukan hanya negara dengan teknologi maju, tetapi juga negara yang memungkinkan orang untuk hidup dengan tenang. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Amelia di Indonesia semakin stabil. Bahasa Indonesianya meningkat pesat dan nilainya sangat baik. Ia punya banyak teman. Suatu hari, Amelia pulang dari sekolah dan berkata, Kak, kami pergi ke pasar malam modern, seperti Pujasera yang bersih dan teratur. Aku pergi bersama teman-teman sekelasku ke food court di sebuah mall. Kami makan banyak sekali es campur, kue kubit, sate, bubble tea. Semuanya enak sekali. Sambil melihat wajah bahagia Amelia, saya teringat wajah pucatnya saat ia tiba di Indonesia. Gadis yang bertanya padaku di bandara apakah ia sudah mati, telah sepenuhnya berubah. Kak, menurutku Indonesia benar-benar luar biasa. Kenapa di Amerika aku setiap hari khawatir? Khawatir jika tiba-tiba sakit, jika menjadi beban lagi bagi keluarga, jika harus ke rumah sakit lagi. Rasa tidak aman itu membuatku mudah sakit, menjadi lingkaran setan. Amelia berhenti sejenak dan melanjutkan. Tapi di Indonesia, untuk pertama kalinya, aku merasakan keamanan yang sesungguhnya. Sistem medis di sini lengkap, transportasi mudah, dan di mana-mana aman. Aku tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal itu. Ketika pikiranku rileks, tubuhku pun ikut sembuh. Aku mengangguk. Amelia benar. Infrastruktur sebuah negara bukan hanya perangkat keras. Yang lebih penting adalah rasa aman dan kualitas hidup yang diberikannya kepada warganya. Setengah tahun sudah Amelia bersekolah di Indonesia. Selama setengah tahun itu, ia tidak pernah sakit sekalipun. Tidak pernah bermimpi buruk sekalipun.
Nilainya sangat baik dan ia punya banyak teman. Suatu hari, gurunya menelepon. Ibu Citra, Amelia sangat berprestasi di sekolah. Ia cepat menguasai bahasa Indonesia dan rajin membantu siswa lain. Saya sangat senang mendengarnya. Di akhir pekan, Amelia membawa beberapa teman Indonesianya ke rumah. Mereka mengerjakan PR bersama, mengobrol, dan makan makanan ringan seperti siswa SMA pada umumnya. Saya melihat mereka dan hati saya dipenuhi kehangatan. Inilah kehidupan yang saya inginkan untuk Amelia. Masa muda yang normal, bahagia, dan tanpa beban. Ketika teman-temannya pulang malam itu, Amelia berkata kepada saya, "Kak, terima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Terima kasih telah mengundangku ke Indonesia. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk hidup normal. Di Amerika, aku tidak pernah membayangkan akan punya teman, bisa pergi ke pasar malam, bisa bersepeda, dan melakukan apa yang aku suka seperti sekarang." Saya memeluk Amelia. "Memang seharusnya seperti inilah hidupmu." Tak lama kemudian, ayah dan ibu kembali lagi ke Indonesia. Kali ini mereka tinggal lebih lama. Katanya untuk mempelajari lingkungan hidup di Indonesia dengan lebih saksama. Saya membawa mereka ke banyak tempat. Jakarta, Yogyakarta, Bali, Lombok. Ayah dan ibu terpesona dengan sistem MRT dan KRL di Indonesia. Dari Jakarta Selatan ke pusat kota hanya dalam waktu singkat. Ini mustahil di Amerika, kata ayah dengan takjub. Dan keretanya sangat bersih dan tenang. Kursinya juga nyaman, tambah ibu. Kami juga pergi ke Candi Borobudur dan Raja Ampat. Di setiap tempat yang kami kunjungi, keputusan ayah dan ibu untuk pindah ke Indonesia saat pensiun semakin mantap. Indonesia benar-benar tempat yang sangat baik untuk ditinggali di hari tua, kata ayah. Sistem medis lengkap, transportasi mudah, makanan bergizi, lingkungan aman. Apalagi yang lebih penting dari ini. Dan orang Indonesia sangat baik, tambah ibu. Meskipun bahasa Inggris kami tidak terlalu bagus, mereka sabar membantu. Sebelum mereka meninggalkan Indonesia, mereka secara resmi berkata kepada saya, "Citra, kami sudah memutuskan. Setelah 5 tahun, saat kami pensiun, kami akan pindah ke Indonesia. Kami sudah mulai belajar bahasa Indonesia." Saya memeluk ayah dan ibu. Tidak bisa menahan air mata. Ketika saya meninggalkan rumah 4 tahun lalu, saya tidak pernah menyangka akan datang hari di mana saya akan membawa seluruh keluarga saya ke Indonesia. Amelia telah lulus dari SMA di Indonesia. Ia diterima di sebuah universitas yang sangat baik di sini. Pada hari wisuda, ayah, ibu, dan saya datang. Sambil melihat Amelia mengenakan toga dengan senyum penuh percaya diri di wajahnya, saya teringat wajah pucatnya di bandara 4 tahun yang lalu. "Kak, aku tidak pernah menyangka bisa lulus SMA secara normal," kata Amelia. "Di Amerika, aku merasa seperti beban yang setiap saat bisa memberatkan keluarga. Tapi di Indonesia, aku akhirnya menemukan hidupku sendiri." Setelah upacara wisuda, kami sekeluarga makan besar bersama. Di restoran, ayah mengangkat gelasnya dan berkata, "Untuk kelulusan Amelia dan bersulang untuk Indonesia." Ibu tersenyum dan berkata, "Kami sudah mencari-cari rumah di Indonesia. Setelah 3 tahun, kami bisa pindah ke sini." Amelia berkata dengan gembira, "Benarkah? Hebat sekali. Akhirnya kita semua akan berkumpul di sini, di Indonesia." Sekarang, ketika saya mengingat kembali, keputusan saya untuk datang ke Indonesia 4 tahun lalu, itu tidak hanya mengubah hidup saya, tetapi juga nasib seluruh keluarga kami. Amelia, dari gadis hantu yang sakit-sakitan dan diejek teman-temannya, menjadi seorang mahasiswi yang sehat, percaya diri, dan memiliki masa depan. Ayah dan ibu, dari penentangan keras pada awalnya, kini berencana pindah ke Indonesia saat pensiun. Dan saya, dari seorang mahasiswa pertukaran yang datang sendirian, menjadi jembatan untuk membawa seluruh keluarga saya ke Indonesia. Semua ini berkat Indonesia. Sistem medis yang lengkap, transportasi yang mudah, lingkungan yang aman, orang-orang yang ramah, makanan yang lezat, dan yang terpenting, kualitas hidup yang memberikan rasa aman. Bulan lalu, Amelia mulai kuliah. Ia mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Ia berkata, ingin meneliti bagaimana lebih banyak orang seperti dia dapat hidup normal. "Kak, aku ingin seluruh dunia tahu betapa pentingnya infrastruktur sebuah negara.
kata Amelia. Sistem yang baik bukan hanya tentang kenyamanan. Itu benar-benar mengubah hidup manusia. Saya sangat mendukung mimpi Amelia. Ia memiliki pengalaman terbaik tentang bagaimana seseorang diselamatkan oleh sistem sebuah negara. Dan ia adalah orang yang paling berhak untuk menelitinya. Sekarang, setiap kali saya mengajar bahasa Inggris di sekolah, saya berkata kepada murid-murid saya, kalian sangat beruntung tumbuh besar di Indonesia. Sebuah negara yang menghargai kualitas hidup warganya. Semoga saat kalian dewasa nanti, kalian bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin murid-murid saya belum terlalu mengerti, tetapi suatu hari nanti mereka akan mengerti. Seperti Amelia, ia tidak tahu apa yang kurang darinya saat berada di Amerika, sampai ia datang ke Indonesia dan menemukan bahwa beginilah seharusnya kehidupan. Kemarin, Amelia mengirimi saya sebuah foto. Ia dan teman-teman kuliahnya sedang bersama di Pantai Ancol, menonton matahari terbenam. Senyumnya di foto itu sangat indah. Anda tidak akan lagi melihat jejak gadis sakit-sakitan yang dulu. Di bawah foto itu, ia menulis, "Kak, terima kasih atas keberanianmu 4 tahun yang lalu. Kau memberiku kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Aku cinta Indonesia dan aku cinta kamu." Saya melihat foto itu dan air mata saya menetes lagi. Indonesia, terima kasih telah memberikan kehidupan baru untuk Amelia dan terima kasih telah menyatukan kembali keluarga kami. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar cerita ini? Infrastruktur sebuah negara benar-benar dapat mengubah nasib seseorang dan mengubah nasib sebuah keluarga. Indonesia bukan hanya negara dengan teknologi maju, tetapi juga negara yang memungkinkan orang untuk hidup dengan tenang, nyaman, dan bahagia. Inilah yang paling penting. Jika Anda juga tersentuh oleh cerita ini, silakan sukai dan berlangganan agar lebih banyak orang dapat melihat keindahan Indonesia. Terima kasih.